istilah atau syar'i ya. Berarti menahan diri dari berbagai pembatal. Pembatalnya disertai niat ya, dilakukan oleh orang tertentu ya pada waktu tertentu gitu ya. Terus juga ini sudah diterangkan, saum itu diwajibkan sejak tahun kedua Hijriah gitu ya, berdasarkan ijma. Tuh, ini yang dikedepankan adalah ayat 184 nih ya. Terus dilanjutnya di sini ayat 185 ya. Ini faedah dan hikmah puasa atau hikmahnya saum ini sudah dijelaskan. Lewat saja ya. Panjang ini juga ya. Terus pahala di balik saum sudah tuh ya di risalah Ramadan tuh ya, panjang di itu ya. Dilewat aja kan, kita kan judulnya kan berkah ya, belajar kitab hadisnya. Kalau bahasan-bahasan yang dulu itu kita lewat aja dulu ya. Nanti kalau yang kurang tinggal saksikan aja itu ya videonya gitu ya. Bentar. Nah, ini ada ya Bang ya. Keterangannya, saum itu diwajibkan bagi setiap umat ya. Yaitu umat sebelum Islam tuh kan. Karena diantaranya ada Ahlul Kitab tuh ya itu. Nasrani itu lebih dekat zamannya dengan Islam tuh ya. Kemudian di awal masa Islam tuh ya. Terus sejarah saumnya di sini ada nih ya. Tinggal dibaca lah ya. Panjang soalnya nih. Manfaat saum sudah. Nah, langsung hadis yang pertama ya. Supaya cepat nih ya. Karena ini waktu juga ya. Nanti itu yang lainnya sudah tinggal dibaca aja lah gitu ya. Karena filenya sudah dikirim ya. Hadis yang pertama tentang larangan saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, ini khusus ya nanti. Hadisnya ini kan ada 13 hadis ya. Insyaallah nanti kita selesaikan sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan 8 pertemuan bisa beres nih ya. Yaitu kalau di sini hadis yang ke-650 dari kitab Bulughul Maram itu ya. Hadisnya dari Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ya Ramadana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan kecuali seseorang yang punya kelebihan atau punya kebiasaan ya. Maksudnya kebiasaan, maka boleh dia saum ya. Riwayat Bukhari atau muttafaqun alaih ya. Bukhari Muslim. Penjelasan yang pertama, bagaimana dalil ini adalah larangan saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan karena ingin hati-hati. Misalnya hati-hati takutnya masuk 1 Ramadan gitu ya. Nah, ini larangannya di sini gitu ya. Jadi takutnya ini besok masuk 1 Ramadan misalnya gitu ya. Nah, itu dilarang sebenarnya gitu ya. Karena ikhtiati itu ya gitu. Hati-hati itu nggak boleh gitu ya gitu. Harus benar-benar pasti gitu ya gitu. Jangan takut atau kira-kira gitu ya, takutnya masuk 1 Ramadan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang jadi berbahaya gitu ya. Terus juga ada kaum-kaum yang nggak bersepakat dengan rumusan dari sunnah ya, yang ada saumnya itu nanti misalnya sekarang 13 April misalnya ya, nanti ada yang 10 April misalnya saumnya itu. Dari kalangan apa itu ya?
tasawuf gitu ya gitu. Nah itu jangan diikutin tuh ya gitu. Jadi itu tarekat ya, tarekat atau tarekat apa itu ya? Naksabandiyah, oh ya Naksabandiyah ya. Saya lupa lagi tuh ya. Ya itu tarekat Naksabandiyah tuh ya. Suka memulai itu jauh apa nggak jauh-jauh hari ya, tapi ya 10 kalau misalnya nanti kan 13 April misalnya kan mayoritas tuh ya gitu. 13 April ya, kalau pasti 14 ya. Nah, misalnya dia memulai 10 misalnya 10 April gitu ya. Jauh-jauh hari gitu ya, atau ya 2 hari sebelum yang dirumuskan tuh ya. Nah itu jangan diikuti itu ya. Itu kan biasanya dengan apa kepercayaan anu, keyakinan anu, nah, itu tidak boleh diikuti itu ya. Karena kan jelas itu kalau rumusan dari Nabi itu kan ru'yat ya gitu. Gitu. Walaupun nanti ada ijtihad ya, ada yang imkan ru'yat, ada yang wujudul hilal gitu ya. Dan tentunya agar ru'yat kan ya gitu ya. Sama-sama melihat gitu ya. Walaupun nanti beda. Dari Muhammadiyah 2 derajat udah masuk, dari Persis harus 4 derajat masuk gitu ya. Nah itu. Nah ini jadi kalau ikhtiyati nggak boleh itu ya. Wah, pilih anjing teh Ramadan, ternyata 1 Ramadan, nah itu nggak boleh itu ya sebenarnya ya. Atau hanya ingin melaksanakan saum sunnah biasa, nah, ini juga nggak boleh ya. Gitu. Saum sunnah mutlak gitu ya maksudnya. Saum sunnah mutlak 1 hari sebelumnya itu nggak boleh. Penjelasan yang kedua, larangan di sini adalah larangan yang haram ya. Bukan makruh gitu ya. Itu kata pendapat salah satunya ya. Namun di sini dikatakan menurut pendapat yang kuat adalah yang haram gitu ya, bukan yang makruh. Karena hukum asal larangan demikian sampai ada dalil yang menyatakan berbeda gitu. Jadi larangan itu kan asalnya gimana? Haram ya, larangan itu asalnya haram. Itu dalam kaidah ushul fikih itu ya. Jadi haram sebenarnya ya. Kemudian penjelasan yang ketiga nih ya, sedikit lagi ya poinnya ya. Dikecualikan di sini kalau seseorang yang punya kebiasaan ya, misalnya kebiasaannya itu saum Senin Kamis ya. Saum Senin Kamis, Kamisnya apa misalnya 29 Syaban gitu ya. Esok harinya 1 Ramadan, boleh nggak itu? Ya dan dia di hari Kamisnya ya, di hari Kamisnya 29 Syaban ya gitu. Itu boleh itu ya, karena dia sudah punya kebiasaan ya, kebiasaan Senin Kamis. Cuman saat itu pas-pasan Kamisnya itu tepat di 29 Syaban misalnya itu. Besoknya Jumatnya sudah Ramadan tuh ya misalnya gitu. Itu misal tuh ya gitu. Itu kalau dia punya kebiasaan Senin Kamis. Atau saum Daud misalnya kan. Nanti hari apa itu? Saum hari Selasa itu ya. Oh ya. Nah, misalnya dia memulai saum Daud itu sebenarnya emang hadisnya dhaif ya. Yang larangan saum memulainya itu dari hari Sabtu itu ya, dhaif. Tapi emang kebanyakan melarang itu ya gitu. Tapi ini misal ya, misal aja ini. Misal dia memulai gitu ya. Memulai saum Daud itu dari hari Sabtu misalnya. Berarti sambungnya apa? Hari apa? Hari Senin kan gitu kan, Ahad tidak gitu kan. Saum sehari tidak gitu kan, saum Daud ya. Berarti kan sambungnya itu hari Senin tuh ya. Maka kan Selasanya harus saum Ramadan tuh ya gitu. Satu Ramadan, maka ya itu tidak apa-apa. Karena itu sudah kebiasaan saumnya gitu. Gitu. Maka kalau dilakukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan ya, maka tidaklah mengapa kalau dia sudah biasa saum yang itu sunnahnya itu ya. Contohnya ya Senin Kamis tadi itu ya, bertepatan itu si Kamisnya tuh sehari atau sebelum Ramadan itu ya sehari atau 2 hari gitulah gitu ya gitu. Si Kamisnya itu sebelum Ramadan sehari atau 2 hari, atau saum Daudnya demikian gitu. Bertepatan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan gitu ya.
Begitu juga dikecualikan, nih penjelasannya keempat, jika seseorang melaksanakan saum wajib, maksudnya saum qada ya. Ini yang qada ya, yang ada utang saum nih harusnya segera sekarang ya gitu. Atau nazar ya, kafarat ya. Itu masih dibolehkan dan tidak termasuk dalam larangan dalam hadis ini ya. Yang kelima, hikmah larangan ini adalah supaya bisa membedakan antara amalan wajib ya, saum Ramadan, dan amalan yang sunnah. Juga supaya kita semakin semangat ya melaksanakan awal saum Ramadan. Di samping itu, hukum saum berkaitan dengan melihat hilal nih. Datangnya awal bulan, maka orang yang mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari saum sebelumnya berarti telah menyelisihi ketentuan ini. Nah, ini ya. Dan yang keenam ya, ada hadisnya, idan tasofa sya'banu fala tasumu. Jika sudah mencapai separuh dari bulan Sya'ban, janganlah kalian saum ya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini ya seakan-akan bertentangan dengan hadis yang kita kaji ini, yang menyatakan larangan saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Artinya saum sebelum itu masih boleh sebenarnya, meskipun ya setelah pertengahan Sya'ban. Dan sebenarnya hadis ini ya syadz ya, bertentangan ya. Ada perselisihan juga di antara para ulama tentang kesohihannya gitu. Jika hadis itu sahih, maka yang dimaksud adalah larangan saum sunnah mutlak ya, yang dimulai dari pertengahan Sya'ban. Ya. Adapun jika seseorang punya kebiasaan seperti Senin Kamis tadi ya, Daud, atau ingin menyambung saum Sya'ban karena separuh pertama melakukannya, begitu pula karena ingin mengqada saum Ramadan, maka seperti itu tidaklah masuk dalam larangan di dalam hadis yang diutarakan di penjelasan yang ke-6. Dan yang ke-7, Islam itu memberikan batasan dalam melakukan persiapan sebelum melakukan amalan sholih, seperti yang di sini adalah saum untuk Ramadan ya. Nah, itu saja hadis yang pertama dulu ya. Ini karena waktu ya, kan tadi juga loading gitu ya, lumayan lama gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang dikaji itu sudah cukup ya. Insya Allah nanti kita lanjut ya di pekan depan itu ya, kurang lebih ya kalau bisa 2 hadis ya gitu, atau 1 hadis pun kalau misalnya keburu nggak apa-apa ya. Berarti kan 13 hadis nih ya, ini baru ke-1 nih ya, tinggal 12 hadis lagi gitu ya. Mudah-mudahan keburu gitu ya. Keraku gitu ya. Oke. Itu saja dahulu ya. Walafu minkum. Insyaallah hari Selasa nanti kita bisa lanjut kisah Adam ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.